Mestinya kalau Anda pakai dalil umum orang jangan dibantah dong. Kalau Anda ada dalil khusus, adu dengan dalil khusus. Pertanyaannya, adakah larangan jangan kalian maulid? Nggak ada Nabi bilang jangan maulid. Yang ada justru isyarat saya maulid. Hari Senin kenapa puasa? Walid tufi. Aku puasa aku lahir di hari itu. Paham ya? Nah, kira-kira begitu. Kenapa diadakan maulid di mana-mana? Di bulan Rabiul Awal ini kita sering memperbincangkan tentang Maulid Nabi. Betul? Ada yang mengatakan boleh Maulid Nabi, ada yang mengatakan tidak. Saya coba kita kupas sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya sebuah pikiran baru nanti terhadap apa yang saya coba jelaskan ini. Kita ini hidup adalah untuk menjalankan fungsi yang Allah inginkan dari kita. Betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sepakat ya? Kan ini dasar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okay. Lalu kita itu ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Betul. Kalau kita, ini sudah tabiat kita. Orang suruh kerja, kamu kerjakan itu, nanti saya kasih uang 10.000, saya kasih uang 1.000.000. Biasanya kita itu sangat semangat dan pengen segera melakukan agar dapat 1.000.000 itu. Tapi ketika ibadah, kita ibadah kepada Allah yang kalau dia balas, yang kalau dia anggap, yang kalau dia berikan sesuatu yang menjadi penghormatan terhadap ketaatan kita, itu tidak nampak kasat mata. Betul tidak? Sehingga sering kita diceritakan pahala sehebat apapun, ceritakan kemuliaan, keafdalan dan segala macam. Kadang-kadang kita antara yakin dan tidak. Yakin tapi tak segera ngejar. Betul tidak? Sering terjadi tidak? Sering begitu. Ibadah kita kepada Allah. Nggak ada syak di sini, nggak ada ragu. Umat Islam dia yakin ibadah kepada Allah. Lalu kita tahu ibadah kepada Allah, bagaimana kita bisa ibadah? Lalu melalui siapa penjelasan tentang ibadah? Apa yang Allah suka dan seterusnya? Kita tahu dari siapa? Pasti dari Rasul. Rasul sengaja Allah utus menjelaskan wahyu. Kalau tidak jelaskan wahyu, kita mungkin tidak bisa paham menjalankan agama seperti yang sekarang kita mudah kerjakan. Rasul jelaskan, wahyu diturunkan. Sehingga wahyu tadi ada panduan hidup, Rasul menjelaskan, maka terang gamblang pelaksanaan agama oleh kita. Betul? Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, berarti kita akan punya sesuatu yang membuat kita semangat untuk ibadah ke sini. Betul tidak? Di antara yang menyebabkan kita semangat ibadah ke sini adalah muncul rasa cinta dalam diri. Cinta melahirkan taat. Begitu juga kepada Rasul. Kita mau melakukan apa yang diinginkan Rasul, yang diajarkan Rasul, yang diperintahkan Rasul. Cinta kepada Rasul, cinta kemudian melahirkan taat. Sehingga orang yang mencintai Rasul, dia mentaati Rasul, dia akan bisa mengamalkan ini. Orang kalau sudah cinta, jangankan disuruh, enggak disuruh saja, dia pengen melakukan. Tapi orang kalau tidak cinta, enggak ada rasa sense dalam dirinya, enggak ada sensitivitas dalam dirinya, ada hubungan, ada sesuatu yang rasa penting, dikasih sesuatu yang sangat berharga pun belum tentu dia semangat. Betul? Maka cinta kepada Allah dan Rasul ini oleh para ulama selalu dipupuk. Untuk apa? Agar ini jangan pernah lepas dari diri kita. Bagaimana cara memupuknya? Setiap hari suruh sholat kita.
Sehingga kita ingat Allah terus, ingat Rasul terus. Sehari suruh amalan, banyak amalan dibuat. Selain sholat, ada zikir, ingat terus Allah dan Rasul. Lalu, di momentum tertentu oleh para ulama, dan melihat perkembangan zaman, mesti kadang-kadang perlu distimulan lebih dibanding waktu yang lain. Ya sama lah kayak HP kita. Kalau baterainya nggak perlu dicas kan kita nggak cas kan. Tapi ketika dia agak soak sedikit atau dia mulai low kan kita cas kan. Maka maulid Nabi itu bagi para ulama, ketika dibuat maulid bagi para ulama itu adalah, kalau HP ibaratnya dia dicas, diperkuat baterainya agar kalau baterai kuat fungsinya bagus. Kalau baterai kuat, dia tahan lama, bisa kita fungsikan. Sehari bisa untuk energi setahun. Sehari bisa energi untuk 1 bulan, dan seterusnya. Cas kan gitu kan? HP itu kan dicas 2 jam, 3 jam, tapi fungsi bisa 1 hari kan? Ini, filosofinya begitu. Kemudian, Ustaz, apakah ada dalilnya maulid Nabi itu? Menurut Bapak Ibu ada dalil atau tidak? Ada dalil atau tidak? Ada dalil atau tidak? Maulid Nabi. Kita buat 2 kolom nanti. Ya. Versi Wahabi, versi Ahlus Sunnah. Kira ada dalil atau tidak? Tengok satu ayat. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Surat Ibrahim ayat 5. Boleh dibuka? Ingatkan mereka Muhammad dengan hari-hari yang Allah istimewakan, dengan hari-hari yang Allah jadikan terjadi sesuatu yang penting di situ. Selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Nabi Nuh dia habis banjir bandang sehingga dia kembali ke daratan yang tadinya di atas laut terus, di atas air terus. Ingatkan ke mereka. Itu semua peristiwa penting tidak? Penting. Lahir Nabi Muhammad peristiwa penting atau tidak? Penting. Iya kan? Nabi Muhammad itu kalau kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, imam para nabi dan rasul beliau. Satu-satunya mukjizat melakukan Isra Mi'raj Rasul, enggak ada yang lain melakukan itu. Jika nikmat selamatnya Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi yang lain disuruh Allah ceritakan, berarti nikmat lahirnya Nabi Muhammad ceritakan juga. Ini kan diistimewakan Allah. Iya tidak? Diistimewakan Allah. Sehingga yang istimewa itu kalau kita tengok ayat Al-Quran lain, dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita pakai ayat yang jelas-jelas saja. Karena kalau pakai hadis yang nanti diperdebatkan sulit diterima. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Berarti penting, besar nilainya, lebih dari apapun. Karena rahmat bagi alam keseluruhan. Ya. Ini ayat Al-Quran Ibrahim ayat 5. Ya. Sudah itu hadis Nabi tentang puasa Ashura. Saya tak tuliskan redaksi lagi. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat. Dengan kisah sajalah. Nabi datang ke Madinah. Di Madinah orang Yahudi puasa Ashura 10 Muharram. Tahu semua sejarah ini? Tahu ya? Ditanya, kenapa kalian puasa? Kata mereka, puasa Ashura itu sebelum Muharram itu Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Bagi mereka itu nikmat besar. Karena nikmat besar, setiap tahun mereka syukuri hari di mana nikmat itu Allah berikan. Sehingga sejak kejadian Nabi Musa selamat, 10 Muharram Nabi Musa selamat,
itu mereka ingat terus. Caranya dengan puasa. Syukur terhadap nikmat dengan cara puasa. Maka kata Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, orang kalau sebut Al-Hafiz dalam hadis itu, dia hafal ratusan ribu hadis, sanad dan riwayat. Kata beliau, berdasarkan perbuatan orang Yahudi, lalu Rasul mengatakan kami mestinya lebih layak puasa dibanding kalian. Berarti Rasul menyetujui perbuatan mereka setiap tahun mengulang-ulang mengingat nikmat yang Allah berikan dan Allah jauhkan dari musibah, dari bala yang besar, yaitu di bawah penguasaan Fir'aun, diingat setiap tahun. Nabi menyetujui itu. Berarti ketika kita melakukan hal yang sama, mensyukuri kelahiran Nabi, diulang setiap tahun dengan nama Maulid Nabi, ini dipahami dari ayat, dari hadis itu. Paham? Paham ya? Bagaimana umat Nabi Musa mensyukuri selamat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad disyukuri. Cara syukur itu banyak. Salat, syukur juga. Baca Quran, mensyukuri juga. Puasa, mensyukuri juga. Baca sirah Nabi, mensyukuri juga. Berbagai hal yang berbuat kebaikan, bersedekah, syukur juga. Sehingga kita bisa pilih dengan cara puasa, dengan cara maulid Nabi, dengan cara banyak sedekah, dengan yang lain, silakan buat. Yang penting jangan buat yang dilarang oleh agama. Kan setiap kita enggak sama kelebihan dalam taat kan? Ada orang yang bisa kelebihan dengan sedekah kan? Ada orang yang bisa kelebihannya dengan zikir kan? Ada orang yang bisa kelebihannya dengan nolong orang lain dengan fisik. Dia sukanya gitu. Saya ingin ibadah saya itu dengan tolong orang dengan fisik. Sehingga kalau ada orang butuh, misalnya orang membangun, dia ikut memikul material. Betul? Beragam, enggak mesti satu. Ini dalil. Sudah itu dalil yang kedua. Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa hari Senin? Itu Nabi menjelaskan dengan nas. Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Senin itu hari aku dilahirkan. Itu disebut Nabi begitu, Pak. Wulidtu fihi. Di hari itu aku dilahirkan. Berarti setiap hari dilahirkan Nabi bagi Nabi adalah kenikmatan, karunia, dia syukuri. Berarti Nabi secara tidak langsung sudah mencontohkan bahwa nikmat dengan hadirnya Nabi Muhammad sebuah anugerah yang disyukuri. Kita begitu. Maulid Nabi itu bulan Rabiul Awal bagi kita bulan mensyukuri hadirnya Nabi. Bagaimana tidak? Hanya sebagai umat Nabi Allah katakan kuntum khaira ummah. Hanya umat Nabi kok. Belum beramal soleh apapun kita. Hanya sebagai status umat Nabi Muhammad. Allah sebut kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Itu Pak, disebut Allah begitu. Di akhirat nanti, di antara semua umat Nabi, yang paling dulu masuk surga siapa? Umat Nabi Muhammad. Ada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad. Yang paling dulu masuk surga di antara umat itu, umat Nabi Muhammad. Padahal usia pendek, kita amalnya tidak sebanyak umat dulu. Dan lebihnya lagi, kita usia pendek, fisik kita lemah, kecil dibanding umat dulu. Amalan kecil, pahalanya besar. Contoh yang paling mudah, nas Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri hanya sebagai umat Nabi Muhammad Allah berikan amalan, kalau beramal kecil pahalanya besar. Umat dahulu kalau dosa mereka mesti bunuh diri, Pak, biar diterima taubatnya. Kita ada enggak syariat bunuh diri untuk terima taubat? Istighfar, dosa kita selesai. Taubat, Allah ampunkan. Betul? Kadang ada beramal kita, amal itu menghapuskan dosa yang lain. Enggak istighfar, enggak taubat kita. Otomatis dengan amalan tertentu Allah hapuskan dosa.
Banyak sekali amalan begitu. Maka menjadi umat Rasul keistimewaan besar, karunia agung. Mestilah kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Memperkuat rasa cinta kepada Rasul. Yang ketika rasa cinta itu kuat, akan mewujudkan fungsi ini. Sehingga dia menjadi hamba-hamba terbaik untuk ibadah kepada Allah. Oke, cukup ya, 3 dalil ya. Ayat Al-Quran, 2 hadis. Puasa Asyura dan puasa Senin. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Paham ya? Oke. Coba tengok di sini dalilnya. Nabi enggak pernah maulid. Kan itu kan? Sudah itu, sahabat enggak pernah kan? Salaf enggak pernah. Kan gitu kan? Kalaulah baik, pasti dibuat kan? Ini saya tanya, ini dalil atau bukan? Ini akal semua ini. Bahkan akal-akalan. Betul tidak akal-akalan ini? Enggak ada dalil yang disebut dengan Nabi enggak pernah buat, sahabat enggak pernah buat. Kalau begini cara berfikir agama, agama itu jangan hidup lagi di abad sekarang. Selesai dengan Nabi meninggal. Kenapa? Secara ilmu apapun dikaji, perilaku manusia itu berkembang terus, berubah terus. Kebiasaan kita, dulu nggak ada kursi begini Pak. Betul? Nggak ada orang belajar pakai papan kayak gini. Nulis itu repotnya minta ampun dulu. Ya tidak? Pakai kulit kayu, pakai batu, iya kan? Repot sekali dulu nulis itu kan? Kalaulah setiap yang tak dibuat Nabi, tak dibuat oleh sahabat, tak dibuat oleh tabi'in, agama ini enggak bisa dibawa untuk sampai akhir zaman, Pak. Betul tidak? Kita enggak temukan di zaman Nabi masjid-masjid seperti kita yang nyaman begini. Pakai keramik, kemudian nyaman dengan AC, karpet indah, imam pakai speaker. Sehingga nikmat kita salat di masjid kita. Enggak dapat itu dulu. Kalau patokannya Nabi enggak pernah buat, sahabat enggak pernah buat, salaf enggak pernah buat. Buat website kan juga enggak pernah dibuat oleh sahabat kan? Ada enggak sahabat Nabi buat website Al-Manhaj or ID misalnya, atau muslim.co.id apa namanya? Enggak ada Nabi buat kayak gitu. Atau buat TV, Roja TV, buat radio Hidayah 103.0,04 FM, enggak ada. Enggak ada ceritanya. Berbagai hal yang kita buat hari ini itu sudah paten pernah dilakukan Nabi dan sahabat semua. Justru banyak yang tidak pernah dibuat, kita buat hari ini. Betul? Maka ini akal-akalan, enggak dalil ini. Ustaz, kan setiap tak dibuat Nabi itu bid'ah. Bid'ah enggak boleh. Maulid Nabi dituduh bid'ah, itu pemahaman akal. Enggak ada nasnya mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Ada enggak nasnya mengatakan mauludun Nabi bid'atun? Ada enggak? Enggak ada. Akal-akalan itu. Sehingga kalau orang tanya mana dalil, kita tinggal tanya balik. Dalil Anda mengatakan maulid Nabi apa? Enggak ada. Paham ya? Maka maulid Nabi itu dibuat oleh umat menyesuaikan terhadap cara cas yang terbaik untuk orang punya rasa cinta, cinta melahirkan taat, taat itu membuat mereka mewujudkan fungsi ini. Maka itu sahabat Nabi enggak buat maulid Nabi seperti kita, Pak. Kenapa? Mereka kalau rindu dengan Nabi, datang ke kuburan Nabi. Pergi ke tempat-tempat mereka pernah ngumpul dengan Nabi. Kita mau gitu ngapain? Enggak ada rasa kita dengan Nabi, karena kita enggak pernah kumpul di sana. Kita kadang gitu enggak, Pak? Kita pernah dengan kawan-kawan kita mancing dulu, enak mancing di sana kan. Kangen kita dengan kawan itu, pergi mancing lagi ke situ. Ada enggak? Sering kita buat gitu, Pak. Karena kita punya rasa.
Sekarang kita sering reunian nggak? Reuni di SMP, di SD, di SMA. Kenapa? Kita pernah punya rasa yang sangat kuat di tempat itu. Lalu ketika kita meninggalkan, pengen ngulang rasa itu di sana. Sahabat Nabi reuniannya, dulu pernah ngumpul di bawah pokok kurma apa, pergi aja ke sana. Sahabat Bilal meninggalkan Madinah, begitu rindu dengan Nabi, balik ke Madinah, sampai Madinah azan nangis dia. Kenapa? Enggak kuat menahan rindu. Dulu azan di hadapan Rasulullah. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, begitu rindu kepada Nabi, datang ke Madinah. Kita bisa tiap saat ke Madinah. Kalaupun diberikan kesempatan haji dan umrah, sudah ada depan kuburan Nabi, rasa enggak muncul. Terlalu keras hati kita. Maka oleh para ulama kita dibuat cara cas, sehingga muncul maulid. Tapi apakah kemudian dengan maulidnya berakhir urusan? Enggak. Setiap hari kerja kita harus mengerjakan sunnah Rasul. Tapi ini cas. Ada waktu tertentu dipush lebih dibanding waktu yang lain. Gitu. Paham ya? Sehingga kalau ada orang mengatakan maulid nggak ada dalil, itu cuma dalil akal atau akal-akalan saja. Nggak ada dalil Al-Quran dan sunnahnya satupun. Sehingga kalau orang nggak suka maulid ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan orang yang maulid berbuat bid'ah. Kenapa? Ini dalil. Oh, itu dalil umum. Orang yang menuduh dengan dalil bid'ah juga dalil umum kok. Kenapa Anda pakai dalil umum, orang pakai dalil umum nggak boleh? Faham ya? Mestinya kalau Anda pakai dalil umum orang jangan dibantah dong. Kalau Anda ada dalil khusus, adu dengan dalil khusus. Pertanyaannya, adakah larangan jangan kalian maulid? Nggak ada Nabi bilang jangan maulid. Yang ada justru isyarat saya maulid. Hari Senin kenapa puasa? Walid tufi. Aku puasa aku lahir di hari itu. Paham ya? Nah, kira-kira begitu. Kenapa diadakan maulid di mana-mana? Sudah itu dikatakan bahwa maulid itu ibadah. Ibadah mesti ada dalilnya. Sehingga kalau kita ibadah tanpa dalil, enggak diterima. Pertanyaan saya, tahun lalu Pak Irza, kita buat maulid di sini enggak? Enggak buat kan Pak? Bukannya masih Covid Pak? Kira-kira Pak, jamaah sekitar ini hadir semua enggak Pak? Yang enggak maulid dosa enggak? Enggak dosa kan? Hatta enggak buat maulid kita di masjid ini, dosa enggak pengurus dan jamaahnya? Enggak ada yang bilang gitu. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa maulid itu yang ibadah, dia salah dalam memahami maulid. Maulid itu seperti ini tadi, bukan ibadah. Ibadah itu artinya setiap orang harus melakukan. Salat ibadah. Ada orang tidak mengerjakan, dosa dia. Ibadah itu at-tadallul wal id'an. Orang menghinakan diri di hadapan Allah dan tunduk keseluruhannya. Enggak ada yang boleh menentang. Tapi maulid Nabi ada yang membuat, ada yang tidak. Iya kan? Yang membuat tidak perlu berbangga diri, yang tidak membuat tidak perlu juga merasa diri bahwa kita tidak umat Nabi. Betul? Masalahnya cuma sederhana. Anda silakan tidak maulid, orang yang maulid nggak usah direcoki. Biar orang maulid. Ini cara dia. Anda silakan cari cara Anda yang lain. Gitu aja kan gampang kan? Yang masalahnya yang di sini dia ribut mengurusi ini. Ketika dibalas oleh yang ini, cari-cari alasan. Awalnya framing, sudah itu playing victim. Itu yang terjadi. Sehingga media sosial kita atau mimbar-mimbar kita sering heboh sekarang gara-gara ini. Yang di sini sering ribut menghebohkan yang di sini. Betul? Nah itu. Makanya saya pernah nanya, ada yang tanya, dulu kita kok heboh begini? Saya tanya aja, sebelum orang-orang itu datang memulai, Bapak heboh gini enggak? Rupanya tidak. Berarti mereka datang menyebabkan heboh. Sekarang kok heboh lagi? Karena mereka heboh, kita selesaikan hebohnya mereka. Itu kan? Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, maulid ini kalau yang membuat silakan buat, yang tidak enggak ada masalah. Tapi tidak perlu orang maulid dituduh macam-macam. Itu saja sebenarnya salahnya.
Lalu jangan pula nanti maulid itu di framing macam-macam, lalu dihukumi mereka syirik, mereka sesat. Jangan. Atau di maulid nanti ada orang, boleh jadi di sebagian tempat Pak, dibuat organ atau dibuat berbagai acara dangdut dan segala macam. Tersalah mereka membuat itu. Kan nggak berarti kalau pergi ke Masjid Nurul Fajar, orang sholat, selesai sholat ada orang kehilangan sendal, muslim pencuri. Kan nggak gitu kesimpulannya kan? Yang curi kan cuma 1 atau 2 orang kan? Tapi tidak yang 1, 2 itu hukum untuk keseluruhan kan? Gitu. Ini yang sering itu adalah strategi liciknya, dicari hal-hal yang janggal, dicari hal-hal yang dia sasaran tembak, yang sasaran tembak ini dia cuma itu masalah, tapi dijadikan untuk menghukum keseluruhan. Itu enggak amanah ilmiah gitu Pak.